Kisah dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan di rumah Arkam. Setelah wahyu pertama itu, Muhammad tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Allah telah memilihnya sebagai nabi, dan ia membawa tugas besar untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Rasulullah tahu bahwa menyampaikan risalah Allah kepada masyarakat Quraisy bukanlah tugas yang mudah. Mereka sangat mencintai tradisi nenek moyang mereka, termasuk penyembahan berhala, dan menentang segala bentuk perubahan. Karena itu, Rasulullah memulai dakwahnya dengan sangat hati-hati. Ia mendekati orang-orang yang ia percaya dan memiliki hati yang lembut terhadap kebenaran. Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau yang saat itu masih remaja, menjadi salah satu yang pertama menerima ajaran Islam. Ali yang tinggal di rumah Rasulullah menyaksikan akhlak mulia beliau setiap hari. Tanpa ragu, Ali mengikrarkan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tak lama setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Rasulullah, yang dikenal karena sifatnya yang jujur dan dermawan, juga masuk Islam. Abu Bakar menjadi pilar penting dalam dakwah rahasia ini. Melalui Abu Bakar, beberapa tokoh Quraisy seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun memeluk Islam. Setiap orang yang masuk Islam merasakan kedamaian yang luar biasa. Islam mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah tanpa memandang status sosial. Ajaran ini menjadi pelipur bagi mereka yang tertindas, seperti budak-budak yang diperlakukan dengan kejam oleh tuan-tuan mereka. Namun, keimanan mereka harus dijaga dengan sangat hati-hati. Penyebaran Islam saat itu masih sangat terbatas, hanya dari mulut ke mulut, dan dilakukan di tempat-tempat yang aman. Ketika jumlah pengikut Islam bertambah, Rasulullah sadar bahwa umat membutuhkan tempat yang aman untuk berkumpul, belajar, dan memperkuat iman mereka. Pilihan jatuh pada rumah Arkam bin Abi Arkam, seorang pemuda yang baru saja memeluk Islam. Rumah Arkam terletak di kaki Bukit Syafa, lokasi yang strategis dan jauh dari perhatian Quraisy. Di rumah itu, Rasulullah dengan sabar mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Suaranya yang penuh kasih sayang menenangkan hati mereka. Setiap ayat yang beliau bacakan seolah menembus relung hati, membakar semangat, dan memberi kekuatan untuk menghadapi dunia yang memusuhi mereka. Di tempat itu pula, Rasulullah memberikan arahan tentang bagaimana bersabar dan tetap teguh meski dalam tekanan. Rumah Arkam bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi tempat di mana para sahabat merasakan persaudaraan yang mendalam. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, bahkan ada yang berasal dari golongan budak. Namun, di rumah itu, mereka semua sama di hadapan Allah. Islam menghapus perbedaan yang selama ini menjadi sumber perpecahan dalam masyarakat Quraisy. Bagi para sahabat, rumah Arkam adalah simbol harapan. Di tengah ancaman dan tekanan dari Quraisy, tempat itu menjadi pelipur lara dan sumber kekuatan. Meski ancaman di luar semakin besar, mereka terus belajar dan beribadah bersama. Hati mereka semakin mantap bahwa perjuangan ini adalah untuk kebenaran, dan mereka percaya bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Setelah 3 tahun berdakwah secara rahasia, Allah menurunkan perintah kepada Rasulullah untuk menyampaikan Islam secara terbuka. Perintah ini datang melalui firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Rasulullah menyadari risiko besar dari perintah ini. Kaum Quraisy tidak akan tinggal diam melihat ajaran baru yang dianggap mengancam tatanan sosial dan agama mereka. Namun, sebagai hamba Allah yang taat, Rasulullah tidak pernah gentar. Dengan keberanian yang luar biasa, beliau menaiki Bukit Syafa dan memanggil seluruh kaum Quraisy. Suara beliau menggema, memanggil setiap keluarga besar. Wahai Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Fir, wahai Bani Adi. Orang-orang pun berdatangan. Rasulullah bertanya kepada mereka, jika aku katakan bahwa ada pasukan musuh di balik bukit ini yang siap menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab serentak, tentu saja. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Lalu Rasulullah berkata, maka ketahuilah, aku adalah pemberi peringatan kepada kalian tentang azab yang pedih. Namun, bukannya menerima,
Banyak dari mereka menolak bahkan mencemooh beliau. Abu Lahab, paman Rasulullah sendiri, dengan kasar berkata, "Celaka engkau, Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Kemarahan Abu Lahab menjadi simbol dari permusuhan Quraisy terhadap Islam. Sejak saat itu, dakwah Rasulullah menjadi lebih sulit. Cemoohan, ancaman, bahkan kekerasan fisik mulai mengintai beliau dan para sahabat. Namun, Rasulullah tidak pernah mundur. Beliau terus menyampaikan risalah Allah dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Dalam menghadapi penolakan, beliau selalu memanjatkan doa, memohon hidayah bagi kaumnya. "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Begitu sering beliau ucapkan. Perjuangan Rasulullah di fase ini menunjukkan keteguhan hati beliau sebagai seorang utusan Allah. Dengan segala tantangan dan tekanan, beliau tetap berdiri teguh, menjadi teladan bagi umatnya dalam menghadapi cobaan dengan kesabaran, keteguhan, dan keyakinan akan janji Allah. Cahaya Islam pun terus menyebar, meski diterpa badai kebencian dari kaum Quraisy. Kisah perjalanan dakwah Rasulullah pada fase awal kenabian di Mekah mengajarkan kepada kita tentang arti keberanian, keteguhan hati, dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Rasulullah tidak memulai tugasnya yang tergesa-gesa, melainkan dengan penuh kehati-hatian, menyampaikan kebenaran kepada mereka yang ia percaya. Ini menunjukkan pentingnya strategi dan kebijaksanaan dalam menyampaikan pesan yang besar. Rumah Arkam bin Abi Arkam menjadi simbol persatuan dan keteguhan iman, tempat di mana para sahabat dari berbagai latar belakang berkumpul untuk belajar dan saling menguatkan. Di sana, mereka menyadari bahwa Islam tidak mengenal perbedaan status sosial, warna kulit, atau asal-usul. Semua manusia setara di hadapan Allah, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan mereka. Nilai ini mengajarkan kita pentingnya persaudaraan dan keadilan dalam kehidupan. Ketika Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, kita melihat contoh keberanian yang luar biasa. Beliau tahu bahwa tindakannya akan memicu kemarahan dan permusuhan dari kaumnya, tetapi beliau tetap maju dengan keyakinan penuh kepada Allah. Ini mengajarkan bahwa dalam memperjuangkan kebenaran, seseorang harus siap menghadapi risiko, bahkan jika dunia seakan melawan. Di balik semua tekanan, Rasulullah tetap menunjukkan kasih sayang yang tulus kepada kaumnya, bahkan kepada mereka yang mencemooh dan memusuhinya. Beliau mendoakan kebaikan bagi mereka, bukan kebinasaan. Sikap ini menjadi pelajaran berharga tentang memaafkan dan berbuat baik kepada mereka yang memusuhi kita, karena kebaikan dan kasih sayang dapat membuka hati yang paling keras sekalipun. Akhirnya, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap perjuangan akan diiringi dengan ujian. Namun, di balik ujian tersebut, selalu ada janji Allah akan pertolongan dan kemenangan bagi mereka yang tetap teguh. Seperti cahaya Islam yang terus menyebar di tengah gelapnya permusuhan Quraisy. Perjuangan yang dilakukan dengan sabar dan ikhlas akan selalu menemukan jalannya menuju keberhasilan. Jangan lupa like dan subscribe.